Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medina Dwi Cenggiani. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem pelumasan. Yang pertama masuk ke bab 4, ada keausan atau wear. Keausan adalah proses atau hilangnya material secara progresif dari permukaan benda padat akibat kontak mekanik dan gerakan relatif. Definisi dan dampak keausan. Kausan didefinisikan sebagai proses pengikisan, perpindahan, atau hilangnya material dari permukaan akibat interaksi mekanik, kimia, maupun termal antar permukaan yang saling bersentuhan. Dalam tribologi, kausan terjadi karena kombinasi berbagai faktor seperti ini. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah beban kontak, yang kedua adalah kecepatan geser, yang ketiga adalah kekasaran permukaan, yang keempat adalah pelumasan. Lalu selanjutnya ada temperatur, kontaminasi partikel, lingkungan korosif, dan sifat material. Jadi kausal sendiri mempunyai dampak. Yang pertama ada penurunan efisiensi mesin, yang kedua peningkatan gesekan dan temperatur, yang ketiga getaran dan kebisingan, yang keempat perubahan dimensi, yang kelima kerusakan dan kegagalan komponen, yang terakhir adalah meningkatnya biaya perawatan dan downtime. Lalu untuk slide selanjutnya ada mekanisme kausan. Terjadi akibat interaksi antar dua permukaan yang bergerak relatif. Mekanisme kausan dipengaruhi oleh material, kondisi operasi, lingkungan, dan sistem pelumasan. Ada beberapa macam, yaitu 6 macam. Yang pertama, adhesive wear. Terjadi karena ikatan adhesi atau microwelding antar asperity, material berpindah dari satu permukaan ke permukaan lain. Ciri-cirinya yaitu permukaan tampak rata, bergelombang, terjadi transfer material atau scuffing. Yang kedua ada abrasive wear, terjadi akibat partikel keras atau asperity kasar yang menggores permukaan material yang lebih lunak. Ciri-cirinya terdapat alur sejajar arah gerakan, permukaan kasar dan tergores. Yang ketiga ada fatigue wear, terjadi akibat pembebanan berulang yang menyebabkan retak mikro di bawah permukaan hingga material mengupas. Ciri-cirinya yaitu terdapat lubang-lubang, retakan mikro, dan pengelupasan. Lalu yang keempat ada corrosive wear, terjadi karena reaksi kimia atau korosi pada permukaan yang kemudian terkikis oleh gerakan relatif. Ciri-cirinya yaitu permukaan teroksidasi, berwarna karat, dan mudah terkelupas. Lalu yang kelima ada erosive wear, terjadi akibat partikel padat atau cairan menumpuk permukaan dengan kecepatan tinggi. Ciri-cirinya yaitu permukaan berlubang, cekung, terdapat lekukan tidak beraturan. Yang keenam adalah kausan splitting wear atau kausan. Terjadi akibat gerakan osilasi kecil antar dua permukaan yang diberi beban normal. Ciri-cirinya yaitu debris oksida halus, perubahan warna, dapat menyebabkan retak lelah. Faktor yang dapat mempengaruhi semua mekanisme yaitu pertama ada beban, kecepatan, temperatur, pelumasan, material, dan kekasaran permukaan. Lalu ada slide berikut. Hukum kausan Acharn menggambarkan hubungan antar volume kausan dengan beban, jarak geser, kekerasan material, dan koefisien kausan. Yang pertama kita bahas konsep dasar. Hubungan antar volume kausan material dengan beban, jarak geser, kekerasan material, dan koefisien kausan. Model ini merupakan salah satu teori paling umum dalam tribologi untuk memperkirakan laju kausan pada dua permukaan yang saling bergesekan. Lalu nomor kedua ada hukum kausan Acharn itu sendiri. W itu di mana volume kausan, K itu adalah koefisien kausan, W itu adalah beban normal, L itu jarak geser, dan H itu kekerasan material yang lebih lunak. Semakin besar beban normal, maka tekanan kontak meningkat sehingga volume kausan bertambah. Semakin panjang jarak geser atau L, maka semakin lama kontak terjadi dan material yang hilang juga semakin besar. Lalu yang ketiga, semakin tinggi kekerasan material, maka material lebih tahan terhadap deformasi dan kausan menjadi lebih kecil. Lalu yang ketiga, koefisien kausan menunjukkan kemampuan pasangan material menahan kausan. Nilai K juga dipengaruhi oleh kondisi pelumasan, jenis material, dan lingkungan operasi.
Lalu ini ilustrasi mekanisme. Awal kontak asperity bersentuhan. Yang kedua terjadi deformasi plastis dan pemotongan mikro. Yang ketiga material terlepas menjadi partikel aus. Model ARTET juga banyak digunakan dalam analisis umur pakai bearing, gear dan shaft, sistem pengereman, pemilihan material tahan aus, dan desain sistem pelumasan. Namun model ini juga memiliki keterbatasan karena mengasumsikan kondisi kausan stability dan belum sepenuhnya memperhitungkan pengaruh temperatur tinggi oksidasi maupun perubahan struktur mikro material selama operasi. Lalu yang ke slide berikutnya adalah tahapan kausan. Yang pertama ada running in wear, tahapan awal. Terjadi pada awal operasi, permukaan masih kasar, asperity tinggi mulai aus sehingga terjadi penyesuaian permukaan. Untuk gambarnya sebelah ini, dan grafiknya sebelah sini. Lalu ada steady state wear, tahap stabil. Setelah permukaan menyesuaikan, laju kausan menjadi relatif konstan dan stabil dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu yang ketiga adalah severe wear, tahap berat. Setelah waktu jarak tertentu, kerusakan bertambah cepat, laju kausan meningkat drastis hingga menyebabkan kegagalan komponen. Lalu slide berikutnya adalah pengukuran analisis kausan. Metode yang digunakan meliputi gravimetri, yaitu mengukur kehilangan massa material sebelum dan sesudah pengujian. Lalu yang kedua adalah profil metro permukaan, yaitu menganalisis kekasaran dan kedalaman goresan pada permukaan. Yang ketiga adalah pin-on-disc tribometer, yaitu menguji laju kausan dan koefisien gerak melalui kontak geser. Yang keempat adalah SEM, scanning electron mikroskopi, mengamati kerusakan permukaan secara mikro seperti retakan dan goresan. Lalu yang terakhir ada AFM, Atomic Force Microscopy, menganalisis topografi permukaan hingga skala nano. Teknik-teknik itu digunakan untuk yang pertama menentukan laju kausan, yang kedua adalah mengidentifikasi mekanisme kerusakan, yang ketiga menganalisis topografi permukaan material setelah gesekan berlangsung. Lalu ada masuk ke bab 6, yaitu material tahan aus dan surface engineering. Material tahan aus dan teknologi rekayasa permukaan untuk meningkatkan performa tribologi serta memperpanjang umur pakai komponen mekanik. Yang pertama adalah sistem. Material tahan aus adalah material yang memiliki ketahanan tinggi terhadap kausan akibat gesekan, abrasi, adesi, dan impact. Material tahan aus adalah material yang dirancang untuk mampu menahan kerusakan akibat gesekan, abrasi, tekanan, temperatur tinggi, maupun korosi selama proses kerja. Pemilihan material tahan aus sangat penting dalam tribologi karena berpengaruh langsung terhadap umur pakai komponen, efisiensi mesin, dan biaya perawatan. Material tahan aus dipilih berdasarkan beberapa faktor utama yaitu kekerasan, ketangguhan, ketahanan korosi, ketahanan temperatur, koefisien gesek, dan kemampuan pelumasan alami. Lalu ada beberapa barang. Yang pertama ada besi cor. Besi cor merupakan material yang banyak digunakan pada komponen mesin karena memiliki kemampuan meredam getaran dan biaya produksi yang relatif murah. Karakteristiknya memiliki kandungan karbon tinggi, struktur grafit membantu meredam getaran, mudah dicetak dan diproduksi, stabil secara dimensi. Kelebihannya adalah ketahanan aus cukup baik, redaman getaran sangat baik, biaya produksi rendah, cocok untuk housing dan base mesin. Kekurangannya yaitu bersifat rapuh, ketangguhan rendah, tidak cocok untuk beban kejut tinggi. Biasanya diaplikasikan di bodi mesin, base mesin bubut, atau housing gearbox. Lalu yang kedua ada alloy steel, baja paduan, merupakan material yang memiliki unsur tambahan seperti kromium, molybdenium, nikel, atau vanadium untuk meningkatkan sifat mekaniknya. Karakteristiknya sendiri yaitu kekuatan dan kekerasan tinggi, tahanan terhadap beban berat, dapat dilakukan heat treatment, ketahanan fatigue baik. Kekurangannya yaitu biaya lebih mahal dibanding baja karbon biasa, proses manufaktur lebih kompleks. Kelebihannya yaitu sangat kuat dan
tahan halu, tahan aus, lalu tahan fatigu dan deformasi, umur pakai panjang, dan cocok untuk beban tinggi. Aplikasinya biasanya di gear, shaft bearing, atau cutting tools. Lalu ada perunggu atau bronze, adalah paduan tembaga yang banyak digunakan pada sistem sliding konteks karena memiliki koefisien gesek rendah. Karakteristiknya koefisien gesek rendah, tahan korosi, memiliki kemampuan sliding yang baik, tidak mudah mengalami seizure. Keunggulannya yaitu cocok untuk bearing, gesekan yang rendah, tahan korosi pada lingkungan lembab, baik untuk kontak geser terus-menerus. Kekurangannya yaitu kekerasan lebih rendah dibanding baja, kurang cocok untuk beban saat berat. Aplikasinya biasanya di bearing, pushing, worm gear, atau sliding plate. Lalu ada polimer teknik, digunakan pada aplikasi tribologi modern karena ringan dan memiliki kemampuan self-lubricating. Contohnya yaitu PTFE atau Teflon, Nilon, PEK. Karakteristiknya biasanya ringan, tahan korosi, self-lubricating, koefisien gesek rendah. Kurangannya biasanya mekanik lebih rendah, tidak tahan temperatur saat tinggi, dapat mengalami deformasi. Kelebihannya sendiri tidak membutuhkan banyak pelumas, tahan bahan kimia, mengurangi kebisingan bobot ringan. Aplikasinya biasanya di bearing plastik, seal, gear ringan, atau komponen otomotif. Lalu ada keramik, digunakan pada kondisi ekstrim karena memiliki kekerasan dan ketahanan temperatur saat tinggi. Karakteristiknya yaitu kekerasan saat tinggi, tahan temperatur ekstrim, tahan korosi dan oksidasi, ketahanan aus sangat baik. Kelebihannya sangat tahan abrasi, stabil pada suhu tinggi, umur pakai panjang, cocok untuk lingkungan korosif. Kekurangannya yaitu rapuh, sulit diproses, harga mahal. Aplikasinya biasanya di seramik bearing, cutting tools, nozzle industri, turbin suhu tinggi. Kesimpulannya itu, setiap material tahan aus memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Pemilihan material harus disesuaikan dengan kondisi operasi seperti beban, temperatur, jenis gesekan, lingkungan kerja, dan biaya produksi. Kombinasi material yang tepat dengan sistem pelumasan yang baik dapat meningkatkan umur pakai komponen serta mengurangi kerusakan akibat kehausan. Lalu ada surface engineering, rekayasa permukaan, merupakan teknik untuk memodifikasi sifat permukaan material guna meningkatkan performa komponen tanpa harus mengganti keseluruhan material dasar. Dalam tribologi, rekayasa permukaan sangat penting karena sebagian besar kerusakan akibat gesekan dan kausan terjadi pada lapisan permukaan komponen. Tujuan utama yaitu meningkatkan kekerasan permukaan, mengurangi gesekan antar permukaan, meningkatkan ketahanan aus, meningkatkan ketahanan korosi, memperpanjang umur pakai komponen, mengurangi biaya maintenance, dan meningkatkan efisiensi kerja mesin. Prinsipnya yaitu memodifikasi struktur mikro permukaan, menambah lapisan pelindung pada permukaan, dan mengubah sifat kimia atau mekanik lapisan luar material. Dengan demikian, bagian permukaan menjadi lebih kuat terhadap gesekan, sedangkan inti material tetap mempertahankan sifat asli seperti ketangguhan dan fleksibilitas. Lalu teknologi coating atau lapisan permukaan merupakan metode pemberian lapisan tipis pada permukaan material untuk meningkatkan sifat tribologi seperti ketahanan aus, kerasan, ketahanan korosi, dan mengurangi gesekan. Teknologi coating modern baik digunakan pada industri manufaktur, otomotif, aerospace, dan peralatan pemotongan karena mampu meningkatkan performa komponen tanpa mengganti material dasar. Teknologi coating modern meliputi PVD, Physical Vapor Deposition, lapisan tipis keras dengan adhesi baik, CVD, Chemical Vapor Deposition, lapisan sangat keras dan tahan temperatur tinggi, DLC, Diamond Like Carbon, gesekan sangat rendah dan kekerasan tinggi. Untuk perbandingannya ada di tabel seperti ini. Lalu ada karakterisasi lapisan. Karakterisasi lapisan atau coating characterization merupakan proses pengujian untuk mengetahui kualitas, kekuatan, dan performa lapisan coating pada permukaan material. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa lapisan mampu bekerja dengan baik
dalam kondisi gesekan, temperatur, dan beban tertentu. Yang pertama ada uji adhesi, dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat lapisan coating menempel pada permukaan material. Lalu ada uji tribologi, dilakukan untuk mengetahui performa coating terhadap gesekan dan kausan. Lalu ada uji ketebalan. Uji ketebalan digunakan untuk mengukur tebal lapisan coating pada permukaan material. Lalu ada uji kekerasan, dilakukan untuk mengetahui kemampuan lapisan menahan deformasi dan goresan. Lalu yang terakhir adalah ASM dan EDX, yang digunakan untuk menganalisis struktur mikro dan komposisi kimia coating. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.